Shalom, kebenaran hari ini tanggal 11 Mei 2025 bertema menjadi milik Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam kedewasaan rohani, lewat kebenaran firman yang kita dengar, lewat pengalaman perjumpaan langsung dalam doa, dan mempertimbangkan semua peristiwa yang terjadi, baik yang kita lihat maupun alami. Kita semakin menyadari bahwa ternyata hanya Tuhan yang kita butuhkan. Ingat waktu kita terpuruk, bagaimana Allah mengangkat kita. Ingat pada waktu Tuhan menyertai dan menolong kita. Itu adalah pengalaman-pengalaman hidup yang membuka mata hati kita untuk menemukan, membuktikan bahwa hanya Tuhan yang kita butuhkan. Apa iya kita harus dihajar dengan masalah lagi untuk membuktikan kesetiaan Tuhan? Belum lagi kalau berbicara tentang perpisahan kekal. Kita cukup berkata, aku percaya padamu Tuhan. Hanya Engkau yang kubutuhkan, jangan tinggalkan aku. Orang yang rendah hati adalah orang yang membutuhkan Tuhan dengan sepenuh jiwa dan dia tidak bisa melangkah tanpa Tuhan. Kita harus sampai pada tingkat bisa berkata, aku bisa hidup tanpa siapapun, tanpa apapun, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau sekarang kita dilanda masalah, kesulitan, itu hanya isyarat, itu signal yang berbunyi, kau membutuhkan aku nak, jangan sombong. Banyak masalah besar bisa terjadi di depan, apalagi ketika kita menghadapi kematian, dan juga bicara soal pengadilan Allah. Sedekat apapun, selekat apapun dengan seseorang atau sesuatu harus dilepaskan demi kekasih atau pasangan hidup. Inilah yang dinyatakan Alkitab, keduanya menjadi satu daging. Demikian juga kita dengan Tuhan. Jika kita mau menjadi kekasih abadinya, maka apapun dan siapapun harus kita lepaskan. Indah sekali dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Satu roh artinya satu spirit, satu gairah, dan satu beban. Dan orang-orang seperti inilah yang bisa dikatakan atau baru bisa dikatakan sebagai belongs to God. Semua orang bisa berkata, aku milikmu Tuhan. Tapi Tuhan pun bisa berkata, aku tidak bisa memiliki kamu karena rohmu berbeda. Cintamu untuk yang lain bukan untuk aku. Jangan sampai saat di ujung maut sebelum putus nyawa kita berkata, Tuhan ini aku milikmu, ambillah aku. Namun Tuhan berkata, aku tidak bisa mengambil kamu karena kau bukan milikku. Kau telah memiliki dunia. Aku tidak menemukan gairah di dalam dirimu yang kau tunjukkan untukku. Keadaan kita masih tidak satu roh dengan Allah. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12-20, konteksnya mengenai dosa percabulan. Orang yang mengikatkan dirinya dengan perempuan sundal, perempuan cabul menjadi satu daging. Tetapi kemudian ada satu klausa yang hebat di situ. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah menjadi satu roh, di mana kita bisa saling menikmati. Kita menikmati Tuhan, Tuhan menikmati kita. Kalau sampai Tuhan menikmati kita karena perasaan kita lurus, karakter kita indah, belas kasihan kita limpah kepada orang lain, maka Allah akan berkata kepada penghuni surga, jemput orang ini sebab dia milikku. Betapa indahnya. Maka kita harus menjadi kekasih Tuhan. Harus. Apalagi bagi kita yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu mutlak. Tapi percaya kepada gereja dan pendeta itu juga penting. Supaya jemaat bisa menerima bahwa pemberitaan firman Tuhan ini bukan manipulasi. Bukan usaha eksploitasi untuk kepentingan gereja atau individu. Tetapi apa yang disampaikan ini adalah untuk kepentingan jemaat. Menjadi satu daging
Pasangan yang ideal adalah pasangan yang bisa saling menikmati dan tidak bisa menikmati orang lain. Merasa jijik untuk lawan jenis yang lain. Itu pasangan yang benar. Seganteng apapun pria lain, wanita yang telah memiliki pasangan dan hubungan yang benar akan jijik jika diajak hubungan dengan dirinya. Sama dengan seorang pria memiliki istri. Secantik apapun wanita lain jijik di matanya kalau ada hubungan yang tidak sepatutnya. Bukan sekedar tidak mau, melainkan tidak bisa. Karena seseorang ini hanya terikat dengan pasangannya. Kita harus terikat hanya dengan Tuhan, jijik untuk yang lain. Jadilah kekasih Tuhan agar kita menjadi milik Tuhan, belongs to Him. Dan Tuhan pun akan berkata, "You are mine," kamu milikku. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.